Selamat menyaksikan. Dilahirkan dari seorang anak petani. Orang tuaku petani seperti kebanyakan orang desaku. Tentu mereka petani tradisional. Aku merasa cukup hebat dengan cita-citaku menjadi insinyur pertanian. Tapi nasib membawaku ke arah lain. Universitas yang kutuju tutup lebih cepat dari biasanya. Satu-satunya masih buka adalah Universitas Hukum. Jadi masuklah aku ke sana. Ternyata aku merasa juga belajar hukum. Setelah lulus S1, aku kemudian menjadi pengacara jalanan sambil kuliah S2. Aku terus bertekun dengan kerjaku, membela orang pinggiran yang membutuhkan bantuan hukum. Aku menikah sambil terus kelas 3 dan terus menjadi pengacara jalanan sambil menjadi dosen di alma mater. Menjadi pengacara jalanan sangat menguras energi dan waktu. Sementara uang yang kudapat tidak cukup untuk hidup. Meski tidak ada niat, tawaran menjadi dosen tak mungkin kutolak. Bagi anak petani sederhana, menjadi pengacara sudah mentereng. Menjadi pengacara sekaligus dosen tentu sangat hebat. Paling tidak, begitulah agaknya orang desa memandangku. Pandangan itu sangat menggangguku, tapi aku tak bisa mengelak. Bagiku hidup cuma bermodal ikhlas. Ketika Universitas Pertanian tutup lebih cepat, dengan ikhlas aku masuk Universitas Hukum. Keinginan belajar tak bisa ditunda-tunda. Aku tak ingin kehilangan 1 tahun waktuku terbuang percuma menunggu Universitas Pertanian buka kembali. Belajar hukum atau pertanian sama pentingnya, sebab semua ilmu diperlukan dalam kehidupan. Yang terpenting bagaimana cara kita menerapkannya. Atas dasar itu pula, aku justru melenggang lebih jauh dari perkiraanku. Dari pengacara jalanan dan dosen biasa, aku sekarang menjadi hakim agung. Sesuatu yang aku tidak pernah sangka. Hakim agung kok kurus? Kata istriku selalu mengolok. Mungkin istriku merasa rugi. Sudah memasak makanan yang enak, tapi bobotku tidak pernah naik. Para sahabat dan kolegaku juga mengolok hal serupa. Tapi aku tahu, diam-diam mereka bangga kepadaku. Meski kurus, hampir semua para koruptor takut padaku. Karena aku memberikan mereka hukuman maksimal. Para koruptor sering menyebutku berdarah dingin atau tidak berperasaan. Tapi sungguh mati aku tidak benci para koruptor. Perilaku mereka yang melawan hukumlah yang aku benci. Setiap keputusanku dilandasi akal sehat, fakta, dan hati nurani. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Banyak sekali rakyat menjadi korban. Di negara yang ekonominya kembang upis, para koruptorlah yang pantas disebut berada ini, bukan aku. Ada banyak sekali permasalahan di negeri kita, mulai dari produk undang-undang yang bermasalah karena dibuat berdasar pihak-pihak yang berani membayar mahal, pelanggaran hukum yang bertumpuk akibat banyak macam persoalan yang tak terselesaikan. Sejak menjadi pengacara jalanan, aku sudah menyadari hal itu. Terlebih ketika nasib melemparkan aku menjadi hakim agung. Jika aku hanya ingin menjadi kekacauan di negeriku, menjadi sampah, mungkin jalan hidupku akan lebih mudah, bahkan dengan uang melimpah. Tapi aku memilih jalan yang tidak mudah. Aku usir orang-orang yang ingin menyuapku, dan di depan ruang kerjaku kupasang tulisan besar, tidak menerima tamu. Para penyuap yang mencoba membujuk keluargaku pun tak mampu menembus tekadku. Karena mereka semua tahu, aku tidak main-main dengan amanat yang diberikan rakyat dan negara.
Aku tidak tergiur dengan uang, karena aku tahu akibatnya. Jalan lurus adalah potensi hidup tenang dan bahagia. Harta hanya kepuasan semu, bahkan kebahagiaan yang sesaat. Uang secukupnya, disitulah potensi kebahagiaan sesungguhnya. Di masa pensiun nanti, aku hanya ingin berternak sapi. Cukup beberapa ekor saja. Beternak sapi adalah cita-cita ayahku yang tidak terwujud. Tentu saja tanam pertanian secukupnya. Setelah berdinas di Mahkamah Agung hampir 20 tahun, berkutat dengan ribuan berkah perkara setiap harinya, dan tanpa cuti sekalipun, aku ingin di masa pensiun nanti sedikit berbeda. Setiap pagi dan sore, aku ingin bersepeda keliling tanah pertanian, melihat tanaman padi yang hijau royo-royo, dan mendengarkan ungu sapi. Membayangkan saja sudah sangat tentram. Terlebih karena yakin tanah pertanian dan sapi itu dibeli dari uang halal. Sebagian orang menduga sikap tanpa kompromi dalam memutuskan hukuman bagi para koruptor adalah sikap yang baper. Karena aku anti atau benci para koruptor, sekali lagi aku tegaskan, aku tidak benci orangnya, tapi aku anti pada perilakunya. Utamanya mereka yang dalam posisi menyandang kepercayaan rakyat atau pemerintah untuk memegang amanah, tapi malah menyalahgunakan wewenang. Sungguh kelewatan. Sikap menyalahgunakan wewenang sekaligus memperkaya diri, sama halnya dengan berkhianat. Mereka harus membantu terciptanya kesejahteraan rakyat, tapi malah mencuri uang rakyat. Sudah mendapat kepercayaan rakyat, mendapat gaji cukup, masih mencuri juga. Sungguh serakah. Sebagian lagi mengatakan aku sok berani, sok pahlawan. Sama sekali tidak. Semua keputusan yang aku buat masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan kepada masyarakat yang mempunyai akal, bahkan kepada Sang Maha Adil. Jika aku nampak berbeda dari yang lain, mungkin soal tekad. Tekad itu sangat kuat, dan aku ikhlas menanggung semua risikonya. Sama sekali tidak ada unsur sok berani atau sok pahlawan, apalagi tampil menjadi pahlawan. Dunia hukum kita butuh pahlawan, tapi tidak mungkin aku sendiri yang melakukannya. Para koruptor terhukum sekalipun selayaknya mendukungku, karena hukuman yang aku berikan adalah godam yang membentuk kesadaran mereka untuk mengambil jalan lurus. Suka atau tidak suka, itulah maksud hukuman. Dan sesudah hukuman dijalankan, mereka semua boleh merasa lega, merasa plong, karena sudah menebus kesalahan. Menjalani hukuman penjara tentu menyiksa, tapi jauh lebih terhormat daripada menjadi pelarian. Memberantas korupsi adalah memutus tali rantai yang ada sejak awal peradaban. Pekerjaan yang sangat sulit, tapi manusialah pencipta peradaban tersebut. Jika sanggup menolakkan korupsi, wajib dan mampu juga memberantasnya. Itulah logikanya. Ada banyak negara yang bisa menjadi bandingan. Ada banyak pihak yang bisa diajak kerjasama. Lebih banyak orang lurus ketimbang yang korup. Tapi yang korup lebih banyak di posisi yang penting dan dapat mengeluarkan virus. Pangkas mereka. Jangan kasih di tempat lain posisi itu. Wahai para pendekar, ayo turun gunung. Kita berantas korupsi. Dengar saudaraku, ekonomi kita kolaps, hutang bertumpuk, dan waktu kita tidak banyak. Di mana kalian? Tidak ada yang datang. Menyambut pun tidak. Mungkin mereka semua sedang sibuk membela koruptor. Entah kapan mereka ikhlas. Kita masih harus bersabar.